Sejak kecil, kita dibentuk oleh ekspektasi orang lain. Orang tua, guru, teman, bahkan budaya yang kita hidupi mengajarkan kita apa yang seharusnya kita capai, siapa yang seharusnya kita jadi, dan bagaimana kita seharusnya bertindak. Dari usia dini, kita belajar bahwa penerimaan seringkali bersyarat. Kita dipuji saat mengikuti aturan, dicintai saat memenuhi harapan, dan dihargai saat kita berprestasi. Namun, jarang ada yang berkata, "Kamu sudah cukup sebagaimana adanya." Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa ada sesuatu yang kurang dalam diri kita, bahwa kita harus menjadi lebih baik, lebih pintar, lebih sukses, lebih menarik, lebih sesuatu agar layak dicintai dan dihargai. Maka kita mulai membangun citra diri yang sesuai dengan harapan orang lain, seringkali dengan mengorbankan keaslian kita. Menerima diri sendiri adalah sebuah tantangan karena itu berarti melawan pola pikir yang telah tertanam dalam diri kita. Kita terbiasa mencari validasi eksternal hingga lupa bagaimana rasanya benar-benar hadir dalam diri kita sendiri tanpa perlu menjadi apapun. Lebih dari itu, menerima diri bukan hanya tentang menerima kelebihan, tetapi juga ketidaksempurnaan. Ini berarti berdamai dengan luka, kegagalan, dan kelemahan kita tanpa merasa harus menyembunyikannya. Ini tentang memahami bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh pencapaian atau citra yang kita bangun. Namun ada ketakutan. Jika kita berhenti berusaha menjadi lebih baik, apakah kita akan stagnan? Jika kita menerima diri apa adanya, apakah itu berarti kita berhenti berkembang? Tidak. Justru dengan penerimaan sejati, kita berhenti berlari dari diri sendiri. Kita tidak lagi bertindak dari ketakutan atau kebutuhan untuk diterima, tetapi dari tempat yang lebih dalam, kesadaran bahwa kita sudah cukup. Dan dari kesadaran ini, perubahan yang nyata dan bermakna mulai terjadi. Menerima diri bukanlah akhir dari perjalanan. Itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Pada titik tertentu dalam hidup, setelah kita mengejar impian, memenuhi harapan, dan mencapai apa yang dulu kita anggap sebagai kesuksesan, muncul sebuah dorongan halus dari dalam. Sebuah pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Apakah ini semua? Kita telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari kebahagiaan di luar diri, melalui pencapaian, relasi, kekayaan, dan pengakuan. Namun, ada sesuatu yang tetap kosong, sesuatu yang tak bisa diisi oleh hal-hal fana. Seolah-olah apapun yang kita raih selalu menyisakan celah kecil yang terus memanggil kita untuk melihat lebih dalam. Keterikatan kita pada dunia luar begitu kuat. Kita mendefinisikan diri berdasarkan peran, status, dan label yang diberikan kepada kita. Namun, ketika kita menyadari bahwa semua itu sementara, bahwa identitas yang kita bangun bisa runtuh kapan saja, ada rasa gelisah yang muncul. Siapa kita sebenarnya di balik semua itu? Di dalam diri kita, ada sesuatu yang lebih dari sekadar pikiran, emosi, atau pengalaman. Sesuatu yang abadi, tak tergoyahkan oleh perubahan dunia luar. Namun, kita jarang menyadarinya karena kita begitu sibuk mencari jawaban di tempat yang salah. Momen-momen hening, ketika kita berhadapan dengan kesunyian batin, seringkali membawa pertanyaan yang sulit. Apa yang benar-benar berarti dalam hidup ini? Ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh buku atau teori, tetapi sesuatu yang harus kita alami sendiri. Pencarian makna bukan tentang menambahkan lebih banyak hal dalam hidup, melainkan tentang menyingkap apa yang sudah ada di dalam diri. Kita mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dikejar, melainkan sesuatu yang muncul saat kita berhenti mencari di luar dan mulai menyelami ke dalam. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi mengingat kembali siapa kita sebenarnya. Sesuatu yang telah ada sejak awal, menunggu untuk ditemukan. Di dunia modern, kita dihujani informasi, buku, seminar, video, dan artikel menjanjikan jawaban atas segala pertanyaan. Kita mengejar pengetahuan, mengumpulkan teori, dan merasa semakin pintar. Tapi, mengapa kita tetap merasa ada sesuatu yang kurang?
Pengetahuan bisa memberi wawasan, tetapi tidak selalu membawa pemahaman yang mendalam. Kita bisa membaca ratusan buku tentang kebahagiaan tanpa benar-benar merasakannya. Kita bisa memahami konsep kesadaran tanpa pernah mengalaminya secara langsung. Seperti seseorang yang membaca tentang berenang tetapi tidak pernah menyentuh air, kita sering terjebak dalam ilusi bahwa mengetahui sesuatu berarti kita telah menjalaninya. Tetapi kesadaran adalah sesuatu yang berbeda. Kesadaran bukan sekadar akumulasi informasi, tetapi pengalaman langsung yang melampaui pikiran. Ia hadir saat kita benar-benar mengalami hidup, bukan hanya memikirkannya. Coba bayangkan sejenak, ketika matahari terbenam di cakrawala, apakah keindahannya bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata? Tidak. Keindahan itu hanya bisa dirasakan dengan keheningan, dengan keterbukaan untuk mengalaminya sepenuhnya. Begitu pula dengan pemahaman sejati tentang diri dan kehidupan. Ilmu bisa mengajarkan kita bahwa segalanya berubah, tetapi hanya dengan kesadaran kita bisa benar-benar melihat perubahan itu terjadi dalam diri kita. Pengetahuan bisa memberitahu kita bahwa masa lalu telah berlalu, tetapi hanya dengan kesadaran kita bisa benar-benar melepaskannya. Kesadaran sejati melampaui konsep dan teori. Ia adalah keheningan yang menyadari semua pergerakan pikiran tanpa terbawa olehnya. Saat kita mulai hidup dengan lebih sadar, kita menyadari bahwa jawaban yang kita cari bukan berada dalam kata-kata, tetapi dalam kehadiran penuh di setiap momen. Dan dari titik ini, kebijaksanaan sejati mulai muncul, bukan dari buku, tetapi dari kedalaman diri kita sendiri. Seberapa banyak dari diri kita yang sebenarnya hanya kumpulan cerita lama? Kita mengingat siapa diri kita berdasarkan masa lalu, kesuksesan, kegagalan, luka, dan harapan yang tak terpenuhi. Tapi, apakah semua itu benar-benar diri kita? Sejak kecil, kita membentuk identitas dari pengalaman yang kita lalui. Kata-kata orang tua, pujian guru, hinaan teman, semua tertanam dalam pikiran dan menjadi bagian dari siapa kita pikir diri kita. Kita membawa beban ini kemanapun kita pergi, tanpa menyadari bahwa banyak di antaranya hanyalah ilusi yang kita pertahankan tanpa alasan yang jelas. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakannya, tetapi berhenti menggunakannya sebagai dasar eksistensi kita. Karena kenyataannya, setiap detik yang berlalu, kita selalu berubah. Jika kita bisa melepaskan identitas kita, bahkan hanya sesaat, siapa kita sebenarnya? Mungkin inilah ketakutan terbesar manusia, kehilangan diri. Tapi anehnya, justru dalam kehilangan itu, kita menemukan sesuatu yang lebih dalam. Kita bukanlah cerita yang kita ulangi dalam pikiran. Kita bukan kegagalan atau keberhasilan. Kita bukan trauma atau kenangan indah. Kita adalah kesadaran yang menyaksikan semua itu datang dan pergi, tanpa harus melekat padanya. Saat kita berani melepaskan beban identitas yang kita pegang begitu erat, ada ruang yang terbuka. Ruang itu penuh dengan ketenangan, kebebasan, dan kejernihan. Kita mulai melihat bahwa perjalanan hidup ini bukan tentang menambahkan sesuatu ke dalam diri, tetapi tentang mengosongkan apa yang bukan milik kita. Dan dalam keheningan itu, kita merasakan keberadaan kita yang sejati, tanpa perlu definisi, tanpa perlu label. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Justru di dalam melepaskan, kita menemukan siapa kita sebenarnya. Pernahkah kita bertanya, mengapa kepuasan selalu terasa sementara? Mengapa setelah mencapai satu tujuan, kita segera mencari yang lain? Mengapa, meskipun hidup kita terus berkembang, selalu ada sesuatu yang terasa kurang? Pikiran manusia seperti api yang tak pernah padam. Ia terus membakar, mencari bahan bakar baru. Lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak pengalaman. Kita berpikir bahwa pencapaian berikutnya akan memberi kita kebahagiaan yang abadi. Tapi begitu kita mencapainya, kebahagiaan itu cepat memudar dan kekosongan itu muncul lagi. Mengapa demikian? Karena kita mencari kepuasan di tempat yang salah. Kita berharap dunia luar bisa mengisi sesuatu yang hanya bisa ditemukan di dalam diri kita sendiri. Bahkan pencapaian terbesar pun tidak bisa memberikan kepuasan yang sejati. Karir yang gemilang, hubungan yang sempurna,
pengakuan dari dunia, semuanya tetap tidak bisa memenuhi sesuatu yang lebih dalam di dalam diri kita. Kita merasa puas sejenak, lalu rasa gelisah itu datang lagi. Ini bukan karena ada yang salah dengan kita. Ini karena rasa haus akan sesuatu yang lebih dalam bukanlah pilihan, tetapi sifat alami manusia. Ada sesuatu dalam diri kita yang selalu mencari kebenaran yang lebih besar, makna yang lebih mendalam, sesuatu yang tidak bisa diraih hanya dengan kesuksesan duniawi. Kita bisa mencoba mengisi kehampaan itu dengan berbagai hal, hiburan, pencapaian, hubungan, atau bahkan perjalanan spiritual. Tapi sampai kita menyadari bahwa pencarian ini bukan tentang mendapatkan sesuatu, melainkan tentang menyadari sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, kita akan terus berlari tanpa akhir. Kepuasan sejati tidak datang dari menambah sesuatu ke dalam hidup, tetapi dari melihat dengan jernih bahwa kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Kita sudah utuh, hanya saja kita terlalu sibuk mencari di luar sampai lupa melihat ke dalam. Hidup seringkali berjalan seperti biasa, rutinitas, harapan, pencapaian, kekecewaan. Kita terjebak dalam pola yang sama, tanpa benar-benar mempertanyakan arah yang kita tuju. Hingga suatu hari, sesuatu terjadi. Mungkin itu kehilangan seseorang yang kita cintai. Mungkin itu kegagalan yang menghancurkan harga diri kita. Mungkin itu sekadar sebuah buku yang, entah bagaimana, berbicara langsung ke dalam jiwa kita. Atau mungkin itu momen kecil, seperti melihat matahari terbenam dengan cara yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, sesuatu dalam diri kita bergeser. Apa yang dulu terasa begitu penting, mulai kehilangan daya tariknya. Apa yang dulu kita kejar dengan penuh semangat, kini tampak dangkal. Kita mulai mempertanyakan segalanya. Apa sebenarnya yang aku cari? Mengapa aku merasa ada sesuatu yang lebih dari ini? Kebanyakan orang mengabaikan perasaan ini. Mereka kembali ke kenyamanan rutinitas, menenggelamkan kegelisahan mereka dalam kesibukan. Tapi bagi sebagian orang, dorongan untuk mencari jawaban menjadi tak terbendung. Mereka tidak bisa kembali ke cara hidup yang lama, dan disitulah perjalanan sejati dimulai. Banyak yang menyebut momen ini sebagai kebetulan, tapi benarkah? Atau mungkin ada kebijaksanaan yang lebih dalam di baliknya? Seperti benih yang akhirnya menemukan tanah yang tepat untuk tumbuh, kita disadarkan bahwa pencarian sejati bukan lagi tentang dunia luar, tetapi tentang menemukan sesuatu yang telah ada di dalam diri kita selama ini. Momen-momen ini bukan kebetulan. Mereka adalah undangan dari kehidupan, sebuah panggilan untuk bangun dari ilusi dan melihat sesuatu yang lebih nyata. Bagi mereka yang berani menjawab panggilan ini, tidak ada jalan kembali. Pencarian pun berubah, dari mengejar dunia luar menjadi menyelami keheningan batin. Dan di dalam keheningan itulah, kita mulai menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Siapakah kita sebenarnya? Jika seseorang bertanya, kita mungkin menjawab dengan nama, pekerjaan, atau peran yang kita mainkan dalam kehidupan. Tapi apakah itu benar-benar diri kita? Ego adalah sesuatu yang kita anggap sebagai diri kita. Pikiran kita, perasaan kita, ingatan kita, dan citra yang kita bangun tentang siapa kita. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengidentifikasi diri dengan hal-hal ini. Kita berpikir, aku adalah pikiranku, emosiku, dan pengalaman hidupku. Tapi jika kita mengamati lebih dalam, kita mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Semua itu terus berubah. Pikiran yang kita miliki hari ini mungkin berbeda dari pikiran kita 5 tahun lalu. Emosi kita datang dan pergi seperti ombak di lautan. Tubuh kita pun berubah setiap hari. Jika kita adalah pikiran, perasaan, atau tubuh kita, lalu siapa kita ketika semua itu berubah? Ada sesuatu dalam diri kita yang tidak berubah. Kesadaran yang menyaksikan semua itu terjadi. Kesadaran ini seperti langit yang tetap luas dan tenang, sementara pikiran dan emosi hanyalah awan yang berlalu. Saat kita mulai melihat dari tempat ini, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi terjebak dalam gelombang emosi atau terpaku pada identitas yang kita bangun. Kita mulai menyadari bahwa penderitaan datang ketika kita melekat pada sesuatu yang terus berubah.
Jika kita bukan ego, bukan pikiran, bukan emosi, lalu siapa kita? Kita adalah kesadaran itu sendiri. Bukan sebagai konsep intelektual, tetapi sebagai pengalaman langsung. Saat kita mulai merasakan keberadaan ini, kita menemukan kebebasan sejati, bukan dari mengendalikan dunia, tetapi dari keterikatan terhadapnya. Dan dari titik ini, hidup tidak lagi menjadi perjalanan untuk menemukan sesuatu di luar diri, tetapi kembali ke rumah yang sebenarnya, ke dalam diri kita sendiri. Kita hidup dalam dunia yang mengajarkan kita untuk berpegang erat pada segala sesuatu, identitas, impian, hubungan, bahkan keyakinan tentang siapa kita. Kita percaya bahwa semakin kita memiliki, semakin kita utuh. Namun, apakah itu benar? Lihatlah hidup kita. Kita mengejar sesuatu dengan penuh semangat, kesuksesan, cinta, pengakuan, dan saat kita mendapatkannya, kebahagiaan itu hanya sementara. Segera, kita merasa ada sesuatu yang masih kurang. Maka, kita mengejar lebih banyak lagi, berharap bahwa di ujung perjalanan ini, ada kepuasan abadi yang menunggu. Tapi kita terus menemukan kehampaan. Mengapa? Karena keterikatan adalah ilusi. Apa yang kita anggap sebagai diri, hanyalah kumpulan pengalaman, pemikiran, dan perasaan yang selalu berubah. Apa yang kita perjuangkan untuk genggam, pada akhirnya akan lepas. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, termasuk tubuh kita, peran kita, bahkan emosi kita. Jika kita mengandalkan semua itu untuk menemukan kepuasan, kita akan selalu dikecewakan. Lalu, apa yang terjadi jika kita mulai melepaskan? Melepaskan bukan berarti menjadi acuh tak acuh, atau kehilangan kepedulian. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kebebasan tertinggi. Saat kita berhenti menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang berubah, kita mulai menemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh dunia luar. Ketika kita melepaskan identitas yang kita bangun, kita menyadari sesuatu yang tetap, keberadaan murni yang melampaui pikiran dan waktu. Ini bukan konsep atau pemahaman intelektual, melainkan pengalaman langsung. Saat kita diam, benar-benar diam, kita menyadari bahwa kita tidak lagi terbatas oleh narasi yang diciptakan pikiran. Dari tempat ini kita mulai hidup dengan cara yang baru, bukan dalam ketakutan kehilangan, tetapi dalam kebebasan sejati. Bukan dalam pencarian tanpa akhir, tetapi dalam kehadiran yang utuh, di sini dan sekarang. Ketika kita mulai melepaskan keterikatan pada identitas dan cerita yang diciptakan pikiran, cara kita melihat diri sendiri dan dunia juga berubah. Apa yang dulu tampak begitu penting, pengakuan, kesuksesan, validasi dari orang lain, perlahan kehilangan cengkeramannya. Kita mulai menyadari bahwa kita bukan individu yang terpisah, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih luas. Saat kita melihat dunia dari kesadaran yang lebih dalam, hubungan kita dengan orang lain juga berubah. Kita tidak lagi berinteraksi dari ruang kebutuhan atau ketakutan, tetapi dari tempat kebebasan dan cinta sejati. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai ancaman atau alat untuk memenuhi keinginan kita, tetapi sebagai refleksi dari keberadaan yang sama. Hidup menjadi lebih ringan, karena kita tidak lagi terbebani oleh ilusi kontrol. Kita mulai memahami bahwa perjuangan tidak datang dari kehidupan itu sendiri, tetapi dari cara kita melawannya. Ketika kita berhenti melawan dan mulai mengalir bersama hidup, kita menemukan ritme alami yang selalu ada di sana. Namun, ini tidak berarti tantangan akan hilang. Hidup tetap akan membawa pasang surut, kehilangan, dan ketidakpastian. Tetapi ada sesuatu dalam diri kita yang tidak terguncang oleh semua itu. Bayangkan seorang samudera luas. Ombak di permukaannya terus bergerak, kadang tenang, kadang bergelora. Tetapi di kedalaman laut, ada ketenangan yang tidak terganggu oleh badai di permukaan. Kesadaran sejati adalah kedalaman itu. Saat kita hidup dari tempat ini, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh keadaan luar. Rasa takut, kemarahan, dan kecemasan mungkin masih muncul, tetapi kita tidak lagi diperbudak olehnya. Dengan terus kembali pada kesadaran ini, kita mulai hidup dengan lebih spontan, lebih bebas, dan lebih penuh makna. Dunia mungkin tetap sama, tetapi cara kita melihat dan mengalaminya berubah sepenuhnya.
Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengendalikan hidup. Kita diajarkan bahwa kesuksesan datang dari perencanaan yang matang, bahwa kebahagiaan harus dikejar, dan bahwa jika kita tidak berjuang, kita akan tertinggal. Namun, semakin kita mencoba mengontrol segalanya, semakin besar kecemasan yang muncul. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai rencana, dan dalam ketidakpastian itu, kita merasa kehilangan arah. Tetapi bagaimana jika hidup tidak perlu dikendalikan? Bagaimana jika ada kebijaksanaan yang lebih besar yang selalu mengarahkan kita, meski kita tidak selalu menyadarinya? Menyerah pada arus kehidupan bukanlah tanda kelemahan atau pasrah tanpa arah. Ini adalah kepercayaan mendalam bahwa ada ritme alami dalam segala sesuatu. Seperti sungai yang tahu kemana harus mengalir, hidup juga memiliki alurnya sendiri. Saat kita berhenti melawan dan mulai mengikuti arusnya, kita menemukan kedamaian yang tak bisa digapai melalui upaya keras semata. Menyerah bukan berarti kita berhenti bertindak. Sebaliknya, kita mulai bertindak dari tempat kesadaran, bukan dari ketakutan. Kita mengambil langkah-langkah yang selaras dengan intuisi dan kebijaksanaan batin, bukan sekadar mengikuti tekanan eksternal. Ketika kita belajar mempercayai kehidupan, sesuatu yang mendalam mulai berubah dalam diri kita. Kekhawatiran akan masa depan mereda, karena kita memahami bahwa hidup selalu membawa kita ke tempat yang seharusnya. Kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan akan masa lalu, karena kita menyadari bahwa setiap pengalaman memiliki perannya sendiri dalam perjalanan kita. Dalam ketenangan ini, kita menemukan kebebasan sejati, bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena kita tidak lagi memperjuangkan sesuatu yang di luar kendali kita. Kita tidak lagi melawan ombak, tetapi belajar berselancar di atasnya. Hidup tidak perlu dipahami sepenuhnya untuk bisa dipercaya. Kita hanya perlu melangkah, satu saat pada satu waktu, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.